Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah akuntansi biaya. Sekarang kita akan bahas variabel costing. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa metode untuk penentuan harga produk, harga pokok produk atau jumlah cost produk, ya, kita bisa menentukan dengan dua metode, yaitu full costing dan variable costing. Full costing di mana seluruh unsur-unsur dari cost produksi, baik yang bersifatnya tetap maupun variabel, disatukan, ya, sehingga terbentuklah suatu harga pokok produk. Namun dalam metode ini, metode variable costing, kita akan menentukan harga produk atau harga produk itu dengan yang diambil adalah unsur-unsur yang variabel cost-nya aja. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini metode variable costing merupakan metode alternatif untuk menghitung harga pokok produk di samping metode full costing yang diterima secara umum. Nah, perbedaan pokok antara kedua metode tersebut terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi yang berperilaku tetap. Metode variable costing yaitu metode perhitungan harga pokok produksinya yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Nah, dalam penentuan harga pokok produksi yang dihitung hanya biaya produksi yang variabel saja. Nah, dengan adanya perbedaan ini, yaitu perbedaan antara metode full costing dan metode variable costing, maka ini akan mempunyai akibat satu, perhitungan harga pokok produksi. Jelas. Karena dalam full costing, harga pokok produksi, semua unsur-unsur biaya yang bersifat tetap maupun variabel dihitung dan dimasukkan ke dalam harga pokok produksi. Sementara variable costing ditentukan yang dihitung hanya yang bersifat variabel saja. Ya. Yang kedua, penyajian laba rugi itu pasti akan berbeda, ya. Penyajian laba rugi. Jadi dengan adanya perbedaan tersebut akan mempunyai akibat yaitu terhadap perhitungan harga pokok produksi dan penyajian laporan laba rugi. Nah, untuk sebagai mudahnya kita lihat dalam bagian ini, di mana perhitungan harga produksi dengan metode full costing, maka unsur-unsur yang dihitung dalam cost produknya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang sifatnya tetap, dan biaya overhead pabrik yang variabel, lalu dijumlah. Maka terbentuklah harga pokok produksi. Nah, dalam metode full costing, biaya overhead pabrik yang berperilaku tetap maupun variabel pada produk diproduksi atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal. Ya. Jadi, dalam metode full costing ini, biaya overhead pabrik yang berperilaku tetap maupun variabel, ya, dibebankan kepada produk diproduksi dan atas dasar tarif yang telah ditentukan di muka dalam produk kapasitas normal. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini. Sementara perhitungan harga pokok produk produksi dengan metode variable costing, maka di sini yang diperhitungkan adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja variabel, dan biaya overhead pabrik yang variabel saja.
Jadi semuanya variabel, variabel, variabel. Itu dalam kita menentukan harga pokok produksi dengan metode variable costing. Nah, dalam metode variable costing hanya overhead pabrik tetap diperlukan sebagai period cost. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost, ya, periode cost, cost yang berperiode, ya. Misalkan 1 tahun atau satu periode laporan akuntansi, misalnya 1 tahun, ya, setiap tahun sudah ditentukan di muka. Nah, bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi sebagai biaya dalam periode terjadinya. Jadi tidak dimasukkan kita dalam menentukan harga pokok produksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk memudahkan, maka di sini kita akan coba buat ilustrasi ya laporan laba dalam laporan laba rugi full costing ini. Di sini laporan laba rugi full costing. Perhatikan, kita diawali dengan pendapatan adalah hasil penjualan daripada barang-barang yang diproduksi. Di sini terdapat 500.000. Harga pokok penjualan termasuk biaya overhead pabrik tetap adalah 250.000. Ya. Sehingga laba brutonya 250.000. Nah, dalam harga pokok penjualan termasuk biaya overhead produksi, overhead pabrik tetap seperti di sini harga pokok penjualan termasuk biaya overhead pabrik yang tetap. Karena ini full costing maupun yang tetap maupun variabel dimasukkan ke sana disatukan sehingga muncullah 250.000 ini. Ya. Harga pokok penjualan nah, termasuk di sini. Maka laba brutonya adalah sebesar itu. Seperti kita ketahui, dan selanjutnya adalah menghitung berapa biaya administrasi dan umum. Di sini tertulis 50.000 dan biaya pemasaran 75.000 sehingga berjumlah 125, di mana laba bersih usaha 125.000. Nah, inilah laporan laba rugi dengan full costing. Nah, perbedaan akan muncul dari sini. Harga pokok penjualan termasuk biaya overhead pabrik yang tetap. Jadi biaya overhead pabrik yang variabel dan yang tetap dimasukkan ke sini, disatukan. Sekarang kita lihat bagaimana laporan laba rugi dengan metode variable costing. Dengan kasus yang sama, maka kita coba uraikan di sini. Misalkan hasil penjualan sama 500.000. Namun dikurangi dengan biaya-biaya yang variabel yang terdiri dari biaya produksi yang hanya variabelnya saja yang ditulis ya 150.000, biaya pemasaran variabel 50.000 dan biaya administrasi dan umum yang variabel berjumlah 30.000. Semuanya variabel. Sementara kalau tadi di sana untuk biaya-biaya ini dalam full costing dan tetap dan variabel disatukan. Maka laporan keuangan akan berbentuk seperti ini. Ya. Di mana? 500.000 dikurangi penjumlahan dari 50.000 dan 30.000 adalah 150.000 dan 50.000 dan 30.000 adalah 230. Sehingga laba brutonya tertulis 270.000. Nah, ini laba brutonya. Namun ini dalam
disebut laba kontribusi ya. Laba kontribusi atau laba bruto sama dengan laba bruto. Nah, adapun pengurangnya biaya-biaya umum dikurangi biaya-biaya tetap, biaya-biaya umum biaya tetap, yaitu biaya produksi tetap adalah 100.000, biaya pemasaran tetap 25.000, biaya administrasi dan umum yang tetap adalah 20.000. Nah, seperti yang sudah diterangkan di awal, biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume produksinya. Dia akan berubah tergantung daripada volume produksinya. Adapun biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun ada perubahan dalam volume produksi. Kita lihat di sini ada biaya pemasaran yang variabel. Ini biaya pemasaran yang variabel, di mana biaya itu muncul tergantung dari berapa yang dapat dipasarkan oleh seorang petugas marketing. Misalkan, petugas marketing yang memasarkan ya, mempunyai gaji sebesar 25.000 per bulan. Ya. Namun, setiap unit yang dapat dia pasarkan dan terjual, maka dia mendapatkan misalkan bonus 5% dari setiap unit. Jadi besarnya akan berubah-ubah. Kalau dia bisa memasarkan 2 unit, dia akan dapat 10%. Dari 3 unit, dia 15%. Nah, itulah biaya pemasaran variabel. Itu namanya biaya pemasaran variabel. Yaitu erat kaitannya dengan perubahan volume penjualan dia sebagai anggota marketing. Ya. Gitu. Nah, itu contohnya biaya variabel untuk biaya pemasaran. Jadi biaya variabel itu ya adalah biaya yang berubah sesuai dengan perubahan dari volume produksinya. Kalau pemasaran berapa volume berapa yang dapat dia pasarkan. Jadi begitu. Makanya akan ada 2 dalam laporan laba rugi variabel costing, yaitu biaya pemasaran variabel 50.000 itu erat kaitannya dengan berapa banyak berapa banyak unit yang dapat dia pasarkan dan laku. Nah, itu. Sementara biaya pemasaran tetap yaitu sebagai gaji tetapnya. Kalau dia tidak bisa memasarkan, dia tetap 25.000. Tapi kalau dia dapat memasarkan, dihitung berapa bonus yang akan dia terima oleh marketing tersebut. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing. Coba manfaatnya. 1. Perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan oleh manajemen pada saat pembentukan anggaran. Pada saat penyusunan anggaran tersebut, manajemen berkepentingan menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Karena dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah. Dalam jangka pendek, biaya tetap berubah. Ya. Di sini. Jadi artinya biaya tetap akan berubah dalam jangka panjang. Dalam satu periode ke periode lain atau dalam jangka panjang akan berubah biaya tetap. Tapi dalam jangka pendek tidak berubah, maka sebelum perubahan itu terjadi, maka sebaiknya perhitungan laba rugi kita memperhitungkan dengan perencanaan laba jangka pendek, yaitu dengan metode yang variabel.
costing tersebut. 2. Pengendalian biaya. Dalam metode variable costing, periode cost-nya, biaya overhead pabrik tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah, sehingga akan menjadi perhatian manajemen dalam pengendalian biaya overhead pabrik tetap tertentu. Jadi itu bisa dianalisis biaya overhead pabrik yang tetap itu apa saja, ya, apa saja macamnya. Nah itu akan menjadi perhatian di manajemen untuk pengendalian biaya-biaya overhead tersebut. Ya. Pengambilan keputusan. Nah, metode variable sih data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek, khususnya bermanfaat untuk penentuan harga jual jangka pendek. Ya. Itu harga jual jangka pendek. Jadi itulah manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing. Oke. Baiklah, mungkin ini kita untuk season ini cukup sekian dulu, ya, dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.